Ya, kedua anak ini yang ngurusin nih. Nah, anak ini kan pulang dari rumah sakit ke rumah nih mau persiapan apa gitu kan mungkin. Nah, dia rencananya mau jemput jenazah ibunya nih bang, yang di rumah sakit. Dalam perjalanan, anaknya dua-duanya kecelakaan, meninggal di tempat. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Pas gue turun dari tangga, lo tau nggak bang yang gue lihat apa di situ? Di tempat gue biasa nonton TV kan ada sofa. Gue ngelihat satu keluarga ngumpul bang di situ, lagi duduk rapih begini bang. Ibunya, anaknya dua, lagi duduk di depan TV. Padahal kan TV nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan seperti biasa sebelumnya di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber di samping gue ini, yaitu narasumber yang pernah menjaga satu rumah mewah yang dimana satu keluarga ini menjadi korban tumbal pesugihan. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roni udah datang lagi di Dimensi Mistik, dan katanya kali ini Pak Roni mau menceritakan kisah pengalamannya pada saat jaga rumah korban pesugihan nih Pak. Iya betul. Jadi memang ada salah satu rumah yang gua jaga nih bang. Ya memang satu keluarga itu meninggal akibat korban pesugihan. Satu keluarga nih ya? Satu keluarga. Kalau boleh tahu nih lokasinya masih sekitaran daerah mana nih Pak Roni? Kebetulan masih deket sama rumah gue bang di Jakarta. Masih kawasan Jakarta Ya lah masih ya? Jakarta. Deket sama rumah gue sebenarnya deket. Deket ya? Iya. Dan di sini Pak Roni menjaga rumah ini berapa orang ya? Atau Pak Roni sendiri aja? Kebetulan gue waktu itu gue jaga 2 orang bang sama teman gue. 2 orang sama teman. Ya. Dan pastinya Pak Roni mengalami beberapa kejadian-kejadian yang di luar nalar nih ya? Lumayan banyak, lumayan. Lumayan banyak nih ya? Iya lumayan. Pak, tapi kita tahan dulu ceritanya Pak, biar teman-teman siap. penasaran sama kisah lengkapnya Pak Roni ini jaga di rumah pesugihan seperti apa nih Pak ya. Dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Tapi di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Roni di sini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik itu bisa banget. Kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Pak Roni, kalau boleh tahu seperti apa nih Pak awal mula ceritanya jaga di rumah pesugihan ini? Oke, jadi begini bang, awal mula cerita pengalaman gua jaga di rumah dalam tanda kutip korban pesugihan ini. Jadi waktu itu gua kedatangan tamu nih bang, ceritanya sama salah satu temen gua, ya gua panggil aja Helmi dah gitu ya. Datang nih hari Minggu waktu itu, datang ke rumah gua dan dia berdua sama salah satu orang yang belum gue kenal nih bang. Datang gitu kan ke rumah. Nah, gue bilang, wih tumben main ke rumah gitu. Nah, ada apa nih? Gitu. Udah bang, gue ada perlu nih main teh katanya gitu. Yaudah ngobrol. Singkat cerita, akhirnya teman gue ini si Helmi minta tolong nih untuk bisa ngebantu dia jaga rumah di salah satu perumahan komplek, gue bilang termasuk komplek elit bang, di Jakarta. Nah kebetulan lokasinya ini nggak jauh dari rumah gua, sebenarnya nggak jauh banget dari rumah gua. Nah minta jaga rumah ini dari si salah satu teman ini yang datang barengnya itu. Ya, gua manggil aja Pak D lah gitu. Dan si Pak D ini
Dia tukang kebun bang di rumah tersebut ini gitu kan. Akhirnya gue tanya, kenapa Pak kok butuh bantuan buat jaga rumah? Jadi ceritanya rumah ini dalam proses jual beli bang. Dan kebetulan pada saat itu rumah ini nih udah ada yang mau beli, cuma masih dalam keadaan ngangsur dia. Si pembelinya Sampai ini, pelunasan gitu. pembelinya ini pembayarannya dia secara ngangsur gitu kan. Dalam hati gua, ya kenapa nggak diterusin aja gitu kan. Akhirnya gue tanya nih sama si Pak Ade ini, loh Pak Ade, sampean kan yang jaga di situ gitu kan, kenapa nggak diterusin aja sekalian sampai proses pembayaran selesai, kan lumayan komisinya kan pasti dapat. Nah, kalau saya jaga di sana nanti kan cepetan juga komisinya gitu kan, pikiran gue gitu bang. Ya dengan alasan awal Pak D itu dia katanya udah capek bang, karena saya udah capek Pak, katanya udah tua juga, kondisinya pengen istirahat gitu kan. Akhirnya si Pak D ini minta tolong nih sama si Helmi, cuman karena si Helmi dia setahu gue emang nggak punya basic untuk jaga-jaga security gitu bang, makanya dia minta bantuan sama teman gue, sama gue gitu kan. Dan kebetulan si Pak D ini sama majikan ini, bosnya ini, dia nggak mesti jaga setiap hari di rumah itu bang. Jadi gue ini berdua ini nggak mesti jaga setiap hari. Jadi ya, yang penting rumah itu aman aja gitu intinya gitu. Jadi gue nggak perlu jagain setiap hari gitu kan. Ya, akhirnya ya gue setuju, ya udah oke, coba nanti kita cek dulu lokasinya rumahnya gitu kan. Hanya pada saat itu kan hari Minggu itu gue nggak bisa langsung survei bang, karena gue ada acara keluarga, ada acara kondangan lah gitu kan. Jadi gue baru bisa survei lokasi itu hari Senin besoknya. Nah, jadi singkat cerita, gue hari Senin sore itu gue janjian nih sama teman gue si Helmi sama si Pak D juga. Akhirnya gue datang ke lokasi itu sore lah, sekitar mau maghrib lah gitu, sama teman gue si Helmi. Tapi si Pak D ini belum datang nih bang, gitu kan. Akhirnya gue kontak lah si Pak D ini. Pak D, saya udah di lokasi nih, gitu kan, sesuai lokasinya Pak D itu kan. Ya, gue sempat heran si Pak D ini agak ragu gitu bang buat nyamperin gue gitu. Awalnya, Pak, kenapa sih surveinya nggak bisa pagi atau siang gitu kan, masih ramai gitu. Duh, ya ini kan masih sore, gue bilang gitu kan, ini kan masih sore, udah kesini aja lah gitu kan. Nggak enak, saya udah sampai rumah masa ya tiba-tiba nyelonong masuk gitu kan. Ya udah akhirnya Pak D datang tuh bang, datang ke lokasi, dia buka kunci gerbang, dan memang rumahnya gede bang, Luas nih ya. luas. Jadi informasi yang gue terima dari Pak D itu awalnya si pemilik rumah ini dia beli rumah itu sekitar 6,5 miliar kalau nggak salah, 6 miliar lebih lah Ya. Jadi rumah itu mau dijual dengan harga 1,5 miliar berikut sama isi-isinya gitu loh Jatuh bang. banget nih harganya nih. Nah makanya kan gue sempet ada tanda tanya ya, Iya. kenapa nih rumah harganya mahal dibeli tapi dijualnya murah. Tapi mungkin pikiran gue pada saat itu, oh mungkin si yang punya rumah ini udah nggak tinggal di sini, terus memang mau dijual cepat lah. Nah, masuk dari gue bang ceritanya nih. Memang luas bang itu, ada 2 lantai. Dan memang di dalamnya gue liat masih komplit bang isinya. Ada TV, pokoknya perabotan itu lengkap lah. Kalau gue bisa bilang itu masih lengkap. Termasuk banyak barang-barang antik bang, kayak kendi Gucci gitu kan. Terus ada tombak juga gue lihat gitu kan. Keris juga ada di situ, pajangan-pajangan lah. Cerita ya sedikit gue bertanya lah sama Pak D, ini kenapa mau dijual murah ya Pak D gitu kan. Oh ini bang, biasalah nggak tahu bosnya tuh mau dijual cepet kali ya. Ya udahlah pikir gue. Tapi nggak ada apa-apanya kan si Pak D. Gue awalnya nanya gitu sama teman gue, nggak ada apa-apanya gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar. Nah si Pak D nawarin kopi nih, Pak saya izin beli kopi dulu ya. Duh,
memang di dalam nggak ada kopi Pak De gitu kan. Enggak, saya beli di luar aja gitu kan. Oh, ya udah, Pak De keluar, nah gue tinggal berdua nih sama teman gue, ngobrol sebentar. Gue nanya sama si Helmi ini, lu ada yang janggal nggak sih sama rumah ini gitu kan? Kok rumah dijualnya murah? Ah, udah biarin aja. Itu mau urusan bos-bos, yang penting emang kita taunya kan dibayar gitu kan. Udah nggak lama Pak De datang, gitu kan, nuangin kopi, dia ke belakang rumah, ke belakang dapur tuh gue lihat. Nah, tapi tiba-tiba gue berdua dengar suara ada benda jatuh nih bang, plang gitu kan. Gue kaget gitu kan. Bre, apaan tuh bre? Jangan-jangan ada yang jatuh kali Pak De ini. Coba kita masuk ke dalam. Ada gue ke belakang, ke dapur itu bang. Dan gue ngeliat Pak De lagi nyapuin itu apa, pecahan gelas. Karena memang ada gelas yang jatuh di situ. Loh, Pak De jatuh? Gak tahu nih Pak gitu. Tapi yang gue kirain gelas kopi yang udah dituangin tumpah, tapi gelas bersih yang tumpah gitu kan. Tapi Pak Adi itu pas gue liat nyapuin, dia kayak tampang gimana sih, nggak gugup gitu loh bang, kayak was-was gitu, buru-buru gue lihat. Pak Adi kenapa, ada masalah? Enggak apa-apa katanya gitu. Ya udah kita pindah lagi ke depan gitu. Oh ya udahlah, pikiran gue, udah bre, nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya kita ngobrol lagi ke depan. Nah itu ada pertama tuh gue di situ tuh gue ngeliat ya memang sempat masuk gitu, gue emang hawanya sih sebenarnya udah beda bang. Rumah itu kayaknya luas, AC padahal ada, tapi gue kayak ngerasa gimana gitu, kayak nggak enak aja. Tapi pikiran gue pada saat itu gue positif thinking, oh mungkin gue baru pertama kali ke sini, ya butuh penyesuaian lah gitu kan. Nah akhirnya hari itu gue selesai tuh. Pada saat itu hari itu gue nggak langsung jaga bang ceritanya. Jadi gue bisa jaga, mulai start jaga itu gue hari Rabu. Baru gue mulai start jaga sama teman gue nih si Helmi. Nah gue janjian lah hari Rabu, singkat cerita. Nah sebelumnya gue koordinasi dulu nih sama security kompleks itu gitu kan. Karena di komplek itu kan pintu gerbangnya cuma satu bang, one gate system lah gitu kalau udah malam. Jadi pikiran gue aman lah. Gue ngobrol sama pihak security situ gitu kan. Jadi memang pada saat itu menurut informasi dari security ini pernah ada orang datang yang ngakunya debt collector lah bang. Datang ke rumah itu, nagih si pemilik rumah masalah utang piutang sih katanya gitu kan. Jadi takutnya barang-barang yang ada di dalam itu dijarah gitu. Makanya mungkin ini kali minta bantuan gue untuk jagain rumah, pengamanan gitu kan. Ya udah, akhirnya gue masuk ke rumah itu kan, jaga tuh pertama kali, malam pertama tuh bang. Malam pertama jaga sama teman gue. Itu keanehan awal udah mulai gue alamin tuh bang. Tapi itu masih sore tuh sebenarnya pas kejadian pertama itu. Masih baru jam berapa ya, sekitar setengah 12-an lah kalau nggak salah. Jadi gue posisi itu berdua sama teman gue masih Helmi, gue lagi main catur nih bang awalnya. Gue lagi main catur di ruangan tamu di depan TV gitu kan. Memang lampu kan nggak gue nyalain semuanya. Jadi cuman nanya ruangan tamu gitu kan. Gue lagi main catur, tiba-tiba lampu mati bang. Mati lampu. Yeah. Gue heran kompleks segede gini perumahan kok masih ada mati lampu gitu kan. Iya. Akhirnya bre mati lampu gitu kan. Gue nyari HP nih buat nyalain senter gitu kan. Nyalain flash HP. Gue cari. Nah, pas HP dapet gue nyalain senter. Gue ngeliat temen gue ngeliat gue. Jadi kita berdua saling main pandang-pandangan nih. Gue ngeliat di belakang temen gue itu, gue ngeliat ada sosok perempuan, ibu-ibu lah sekitar umur mungkin 50 tahunan. Di belakang temen gue bang, pas gue nyalain senter HP. Gue bengong, gue ngeliatin temen gue gitu, padahal gue ngeliatin di belakang. Dan temen gue juga sama ngeliatin gue.
sepersekian detik refleks gue cabut keluar sama teman gue bareng berdua cabut keluar. Nah pas di luar barulah gue yang mau nyalin saklar cerita, lu kenapa bre? Gue ngeliat di belakang lu ada sosok perempuan, ibu-ibu. Ternyata temen gue ngeliat juga di belakang gue katanya ada sosok 2 anak remaja bang, laki perempuan. Jadi posisinya pada saat itu gue nyalain senter HP, gue ngeliat ada sosok penampakan ibu-ibu di belakang teman gue, dan teman gue ngeliat ada sosok penampakan 2 remaja, laki cewek. Dalam keadaan gelap ya? Iya. Di ruangan yang sama Di itu? ruangan sama lagi mencaturi itu. Iya. Gue ngobrol, ini lu yakin gak sih rumah ini aman-aman aja gitu kan? Dari awal gue udah mulai curiga nih, dari mulai mau dijual murah gitu kan. Iya, gue ngeliat ada lo perempuan itu siapa ya? Gue masih positive thinking, nggak mungkin halu lah. Gue ya udahlah anggap aja perkenalan atau gimana gitu kan, karena memang Pak Ade juga bilang katanya rumah ini udah 2 tahun kosong bang, ditinggal sama pemiliknya katanya. Ya udah wajar aja kali bang, katanya udah 2 tahun kosong gitu kan, ada yang aneh-aneh, ya anggap aja lah gitu, biasa perkenalan. Nah itu tuh bang kejadian awal gua mulai ketemu hal aneh tuh di rumah itu gitu kan, ada penampakan sosok itu. Akhirnya kejadian berikutnya itu karena gue memang kan dari awal di situ kan Pak Ade sama bosnya ini majikan ini ngomong ya gue nggak perlu tiap hari tidur di sana gitu kan, yang penting kondisinya rumah itu aman sampai proses penjualan pembayaran ini selesai gitu kan. Nah kejadian unik lagi nih bang, kejadian aneh lagi nih, kejadian berikutnya gue lagi sama teman gue ngobrol, nah, lagi nonton TV gitu kan. Gue bilang, bre beli apa kayak cemilan gitu kan, ngobrol gini doang, ngopi ngerokok, nggak ada cemilannya, beli apa kayak gitu. Ya udah bang, akhirnya temen gue jalan nih. Yaudah, ini di malam yang sama nih mas? Enggak, itu kejadian berikutnya bang. Di malam berikutnya? Di malam berikutnya itu sekitar 2-3 hari kemudian kalau nggak salah itu. Jadi gue lagi ngobrol, udah bre beli cemilan apa kayak. Yaudah bang, gue beli martabak ya gitu kan. Nah yaudah dia cabut beli martabak gitu kan. Dan lokasi dagang itu pun gue tahu jauh bang, maksudnya lumayan lah sekitar 15 menitan lah gitu kan. Dia keluar gitu kan, gue lanjut nonton TV, lagi-lagi lampu gue nggak nyalain semua bang, jadi memang ruang tamu aja gue nyalain, dan itu pun nggak terang banget. Gue lagi nonton TV, tiba-tiba teman gue udah datang bang, itu sekitar 10 menitan lah udah datang. Tapi gue nggak dengar suara motor nih, kan teman gue pakai motor gitu kan. Gue nggak dengar ada suara motor datang, suara motor bunyi, terus pintu juga gue nggak terlalu denger, nggak ngeh banget karena gue lagi fokus nonton TV kan pada saat itu. Pikiran gue, oh dia udah datang kali, mungkin gue nggak dengar kali gitu. Dia langsung ke belakang bang, anehnya. Gue tegur, bre, udah datang loh cepet banget, karena gue tahu, karena gue kan lokasi rumah itu kan nggak jauh dari rumah gue bang. Lokasi perumahan itu tuh ke tukang dagang itu jauh bang, buat nyari cemilan gitu. Apalagi dengan muter balik gitu kan, jauh lah. Mungkin belum ngantrinya gitu kan, ya paling setengah jam baru bisa balik gitu kan, pikiran gue estimasinya. Tapi ini dia nggak nyampe 15 menit udah balik. Langsung nyelonong ke belakang bang, nyelonong aja gitu. Gue tegur juga diem aja. Oh pikiran gue dia mau ngambil piring kali gitu kan. Gue tungguin. Ini orang kagak balik-balik. Pikiran gue gitu kan. Akhirnya gue nyusul lah bang ke dapur. Nggak ada bang teman gue. Nggak ada nih di dapur? Nggak ada, gue cari ke dapur nggak ada. Dalam hati gue, anjir ini orang kemana nih? Perasaan tadi gue liat datang ke dapur. Gue kira ngambil piring tapi kok nggak ada. Gue panggil, Mi. Sampai gue cari ke lantai 2 nggak ada bang. Anjir dalam hati gue.
Akhirnya gue balik lagi ke ruang tamu nih. Gue balik ke ruang tamu, mungkin dia lagi, gue nggak tahu dah. Pikiran gue udah langsung nonton TV aja, nonton TV lagi. Nah nggak lama gue dengar suara motor bang. Dan pas gue lihat dari kaca jendela itu dari dalam rumah, si Helmi baru datang bang. Wah. Akhirnya gue buka pintu, langsung gue nyamperin, Bre, lu baru datang? Iya bang, sorry ngantri banget anjir martabaknya. Emang kenapa? Enggak udah. Gue nggak cerita bang, pada saat itu gue ngeliat orang sosok yang mirip dia gitu kan. Makanya gue nggak cerita, gue takutnya nanti malah makin ini kan. Akhirnya gue udah nggak apa-apa. Lama banget sih lo katanya. Ya, ngantri bang, udah nih masuk, taruh martabak gitu kan, ngobrol. Teman gue udah tidur nih bang, ketiduran. Jadi sama tuh gue pada saat itu nggak bisa tidur bang, tumben. Yang gue rasain itu pada saat itu tuh gerah gitu kan, kayak banyak nyamuk. Padahal AC nyala gitu kan. Akhirnya gue bangunin lah nih si Helmi, gue bilang, bro bangun bro, ngopi gitu kan. Begadang tidur aja lo gitu. Nah dia sempat bangun tuh bang, tapi kayak orang ngelindur. Dan pas dia bangun itu kayak orang ngelindur, dia langsung nunjuk ke arah tangga bang. Bang, itu apaan itu bang? Apaan itu? Katanya gitu, ke arah tangga. Dan gue ngeliat ke arah tangga nggak ada apa-apa bang, gue nggak ngeliat ada sosok apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Apaan sih? Mabok lo, ngigo lo ya? Itu bang di tangga bang. Dia sambil nutup muka bang gitu, sambil nutup muka. Iya. Tapi gue ngeliat ada apa-apa, nggak ngeliat ada apa-apa gitu. Wah nih anak ngigo kali ini. Dia langsung tidur lagi gitu kan. Dalam hati gue sialan nih orang nih, bukannya begadang malah tidur. Ada karena gue bete gitu kan, apalagi dia bangun tidur ngomong yang enggak, gue jadi tambah ini aja, tambah nggak jelas lah moodnya gitu kan. Akhirnya gue keluar bang gitu kan. Gue keluar aja lah. Kebetulan juga rokok dia kan mau habis, pikiran gue sekalian beli rokok lah gitu kan. Nah gue cabut lah keluar gitu bang. Cabut keluar ke warung kopi tuh. Dan gue balik itu sekitar jam 2 gue baru balik bang ke rumah itu lagi. Nah pas gue balik ke rumah itu sekitar jam 2, teman gue si Helmi udah ada di depan rumah bang. Di depan pelataran lah, halaman gitu, lagi duduk sampai diri. Gue bilang, ya giliran gue udah nyampe sini baru bangun gitu kan. Gue samperin, dia langsung kayak orang ketakutan gitu bang katanya. Kenapa lo bro? Kayak orang, anjir gue ngeliat lo baru datang ini. Maksudnya gue ngeliat lo bang tadi di dalam. Jadi katanya itu dia mendusin, ngeliat gue tidur di samping ini di dekat sofa. Jelas. Dia bangunin gue katanya bang. Bang, bangun bang, ngopi katanya mau ngayam gadang. Padahal gue udah keluar. Iya. Jadi malam itu tuh gue ngelihat dia ngeliat gue. Maksudnya ngeliat sosok yang menyerupai. Gue ngeliat dia yang bawa martabak itu, dan dia ngeliat gue tidur di sebelah dia di sofa. Padahal gue udah keluar. Dalam hati, ini rumah bekas apa ya gitu pikiran gue. Jadi gue timbul bertanya-tanya nih gitu kan, Bre lu bener nggak tahu apa-apa nih masalah rumah ini, gue bilang gitu kan. Ini pasti rumah ada apa-apanya nih, gila. Kita udah jaga di sini udah 2 kali, tapi udah ngalamin hal-hal yang ini gitu kan, yang ekstrim, ya? Yang di luar nalar. Gue bilang nggak tahu bang katanya gitu. Pak Ade juga nggak ngomong apa-apa sih sama gue gitu kan. Ya udahlah gini aja, nanti kalau ketemu Pak Ade coba kita tanya kenapa nih kok rumah kayaknya nggak beres nih. Gue udah curiga bang, dari awal itu gue udah curiga kok rumah tiba-tiba dijual murah, terus si Pak Ade tiba-tiba nggak mau tidur di situ lagi. Padahal kan selama gue belum waktu jaga di situ kan dia katanya yang ngurusin rumah itu. Apalagi rumah itu mau dibayar, ya gue kalau jadi Pak Ade nggak bakal gue lepas ke orang lain untuk jagain situ, gitu kan. Biarpun ada apa-apanya juga kan sayang komisinya kan, gitu kan. Akhirnya ya udah nanti coba kita atur waktu ketemu Pak Ade gitu kapan.
Nah, singkat cerita itu barulah nih Bang, gue ketemu sama Pak Ade nih, baru cerita nih. Nah, awalnya itu si Pak Ade ini dia datang nih ke rumah itu, ke rumah itu siang Bang, dia sama keponakannya 2 orang. Dia datang ke rumah itu, katanya pas saat dia datang TV masih nyala. Dalam keadaan TV nyala nih. Dalam keadaan TV nyala. Padahal gue inget betul, gue pas pulang itu TV udah gue matiin. Dan lagi pula Pak D itu ke situ, itu selang 2 hari setelah gue jaga itu. Dia 2 hari kemudian baru datang ke rumah itu. Iya. Dan ngeliat kondisi TV katanya dalam keadaan nyala. Padahal mah pastinya kan udah dicek sebelumnya nih, sebelum Iya. Pak Roni meninggalkan lokasi Gue ya. pasti Bang, gue nggak mungkin lah, karena gue tidurnya kan di dekat ruang tamu, di depan TV tidurnya itu ada sofa. Gue pasti balik sama teman gue, gue pasti pastikan lah TV dalam keadaan mati, nggak ada itu kan. Tapi dia katanya pas masuk datang ke rumah itu TV masih keadaan nyala. Dan di lantai 2 itu kan ada TV juga Bang, ada PS aja. Di lantai 2 itu kalau gue bilang, gue nyebutnya ruang game ya. Jadi ada PS sama biliar Bang di sana itu. Dan Pak D juga katanya ke atas itu ngecek TV di lantai 2 itu yang dekat PS itu masih dalam keadaan hangat Bang. Jadi kayak orang baru dimatiin TV-nya gitu loh. Katanya, ngomong sama gue gitu kan. Akhirnya, nah udahlah singkat cerita. Dia kan datang bawa keponakannya itu Bang, 2 orang. Nah, salah satu keponakannya ini sholat asar Bang di lantai 2 di salah satu kamar di rumah itulah. Katanya sholat asar. Nah, pas dia selesai sholat, salam gitu kan. Katanya nih di kupingnya ada yang bisikin. Awalnya bisik Bang, pergi dari sini katanya gitu. Ponakan si Pak D ini, dia sempat bengong tuh Bang, diem, siapa yang ngomong ya, atau mungkin halusinasi kali. Dia sholat itu juga pintu katanya dibuka pintu kamar. Akhirnya nggak dihirauin, dia baca doa gitu kan. Selesai baca doa, baru Bang yang bikin ponakannya ini lari itu dari kamar itu. Selesai baca doa itu langsung kenceng Bang di kuping itu. Pergi dari sini katanya. Dia langsung lari Bang ke bawah, katanya langsung temuin paman itu. Mang, tadi saya sholat di atas disuruh pergi, diusir katanya. Nah si Pak D itu nggak ngomong panjang lebar, langsung nyuruh keponakannya yang 2 pulang. Udah kamu pulang aja katanya. Biarin mamang di sini katanya. Nah disitulah gue mulai tahu nih Pak D mulai cerita nih ada apa nih sebenarnya di rumah ini gitu kan. Akhirnya Pak D telepon teman gue nih gitu, mau ketemu gitu kan. Ya udahlah sekalian pikiran gue pengen tahu juga cerita dari Pak D ini sebenarnya gimana gitu kan. Karena gue udah 2 kali ngalamin hal yang aneh Bang gitu kan. Akhirnya gue kesana sama teman gue ini, dan disitulah Pak D baru cerita yang sebenarnya tentang rumah ini gitu, sampai ya seperti ini gitu. Jadi majikannya ini ya panggil aja Pak John lah gitu kan. Jadi si Pak John ini kan punya 3 perusahaan Bang, 3 perusahaan. Nah itu boleh dibilang lagi masalah ekonomi lah, dalam kondisi pailit perusahaan ini Bang. Jadi gulung tikar, dan karyawan itu semua dirumahkan semua, di PHK lah gitu kan. Dan Pak Jin juga harus mengganti kerugian dari para investornya yang naruh saham di dia tuh Bang. Nah dia pusing dah tuh, ceritanya pusing masalah ekonomi, belum dibayar pesangon karyawannya, belum dia harus ganti rugi teman-temannya juga yang naruh saham di situ. Akhirnya kepusingan tuh Bang, masalah ekonomi gitu kan. Pikiran dia kalau cuman jual rumah ini aja nggak bakal cukup Bang untuk nutupin semua utang-utangnya gitu kan. Kayaknya si Pak Ade ini karena udah kerja lama sama bosnya ini,
Mungkin kasihan bang lihat majikan dalam keadaan susah gini. Akhirnya si Pak D ini mencobalah menawarkan solusi, tapi solusinya sebenarnya jalannya salah. Jadi Pak D ini nawarin pesugihan bang, dalam tanda kutip, ke Pak John ini. Jadi Pak D sendiri nih yang ngasih solusi ini? Ngasih solusi sendiri ke Pak John gitu kan, ke majikannya ini. Karena mungkin ngelihat bosnya kepusingan gitu Kasihan lah kan, ya. kasihan. Ditawarinlah si Pak John ini sama Pak D. Tapi di awal juga sudah dijelasin, Pak, mohon maaf ini kan pesugihan gitu kan, pasti akan makan korban tumbal. Dan tumbalnya itu pasti ya orang-orang terdekat kita, entah itu anak, istri, saudara, siapa aja gitu kan, pasti resikonya ada tumbal. Apa Pak John siap katanya gitu kan. Pak John yang memang awam masalah pesugihan, awalnya dia nggak mau bang gitu kan, nggak mau dia, nggak lah gitu kan, masih coba cari-cari gitu kan. Ya akhirnya Pak John mungkin sudah mentok sana sini. Akhirnya dia setuju lah bang. Pada akhirnya dia setuju nih dengan saran Pak D ini untuk melakukan dalam tanda kutip pesugihan gitu kan. Nah, dan rupanya si Pak John ini punya pikiran jelek juga bang gitu. Ternyata dia punya planning, nanti mudah-mudahan pesugihannya berhasil, tumbalnya bukan dari pihak keluarganya dia dulu, dari orang lain gitu kan. Dia mau cari orang yang lebih sakti lagi bang buat mutus pesugihan ini. Dia punya planning gitu tuh awalnya ngomong sama Pak D. Yang Pak D juga nggak bisa ngomong apa-apa karena kan masalah tumbal atau gimana kan nggak ngerti juga dia. Akhirnya singkat cerita berangkatlah nih bang Pak D sama Pak John ke salah satu daerah di Jawa Barat gitu kan, untuk melakukan ya itu tadi pesugihan tadi gitu kan. Nah di sana itu si Pak John ini memang diharuskan untuk menginap beberapa hari lah bang di daerah sana untuk ritual pesugihan. Ditemuin lah sama salah satu kuncen lah, juru kunci di sana, dikasih tahu cara ritual gimana gitu kan, permasalahannya gimana. Nah singkat cerita si Pak John ini katanya disuruh masuk ke salah satu gua bang, ada gua di sana untuk melakukan ritual pesugihan itu. Nah pas masuk ada kejadian lucu nih katanya gitu kan. Pas si Pak John melakukan ritual, dia tiba-tiba naik ke atas lagi nih bang, naik ke atas keluar gua, langsung ngomong sama si juru kuncinya ini. Dia nyebutnya kan Aki. Ki, itu setannya udah datang katanya gitu kan. Ya udah sama si juru kunci diomelin, ya udah kamu masuk lagi ke dalam gitu kan, kamu bikin perjanjian. Kalau saya kan hanya sekedar perantara aja, masalah gimana ya urusan kamu nanti gitu kan. Ngadu lah ya, lucu. Bikin iya malah ngadu gitu bang, Ki setannya udah dateng katanya gitu kan. Akhirnya si Pak John masuk lagi ke dalam goa, lanjutin ritual lagi, lalu selesai lagi ibaratnya gitu kan. Nah, memang menurut informasi dari Pak D itu, dari hasil pesugihan itu Pak John memang dapat uang banyak bang. Berhasil lah nih. Berhasil lah, singkat cerita berhasil gitu kan. Berhasil, bahkan katanya uangnya itu bukan hanya cukup untuk melunasi utang-utang sama bayar pesangon, bahkan bisa mungkin dia bikin perusahaan baru lagi gitu kan. Jadi pas Pak John selesai pesugihan itu, dia langsung ditanya sama kuncen apa persyaratannya, ada yang diminta enggak. Ternyata si Pak John itu diharuskan untuk membeli 3 ekor ayam bang. 3 ekor ayam ke pasar, dia harus beli ayam 3 ekor, jangan ditawar. Jadi umpamanya kita beli ayam, ini berapa nih harganya? 200.000, udah bayar, jangan ditawar pokoknya. Dan langsung dipotong gitu kan, disembelih lah kasarnya gitu. Akhirnya selesai dari pasar, Pak John motong ayam 3 itu kan. Selesai pesugihan, besoknya langsung dapat kabar bang dari keluarganya yang di rumah, kalau istrinya itu tiba-tiba sakit. Ya. Sakit, terus tanpa diketahui sebabnya lah awalnya. Tiba-tiba sakit aja gitu bang, sakit gitu kan.
Dia dibawa ke rumah sakit dan dokter memvonis ya memang harus dirawat. Itu secara mendadak nih ya? Pokoknya secara mendadak, Bang. Informasinya istrinya sakit, mendadak dan harus dirawat. Karena katanya sakitnya itu belum ketahuan apa. Tapi anehnya itu si istrinya ini katanya sambil teriak-teriak, Bang. Kayak teriak-teriak nggak jelas gitu loh. Teriak-teriak, kejang-kejang gitu kan. Makanya dokter disarankan untuk dirawat sambil menunggu hasil lab. Dan gilanya lagi, sebelum hasil lab itu keluar penyakitnya apa, istrinya katanya meninggal, dinyatakan meninggal di rumah sakit itu. Nah, setelah dapat kabar istrinya meninggal, karena Pak John memang diharuskan untuk menyelesaikan proses ritualnya lagi, karena kan memang dia harus beberapa hari lah di sana, Bang. Dia belum bisa pulang. Akhirnya kedua anak ini yang ngurusin nih. Nah, anak ini kan pulang dari rumah sakit ke rumah nih mau persiapan apa gitu kan mungkin. Nah, dia rencananya mau jemput jenazah ibunya nih, Bang, yang di rumah sakit. Dalam perjalanan, anaknya dua-duanya kecelakaan. Meninggal di tempat. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Dan kalau kita flashback lagi, ya itulah mungkin kaitannya dengan Pak John Pesugihan beli ayam 3 ekor tumbalnya itu. Iya, benar-benar. Nah, jadi dalam satu hari yang sama itu 3 nyawa melayang, semua keluarganya meninggal. Sesuai ayam tadi 3 ya? Sesuai ayam yang tadi gitu kan. Kemudian setelah dapat kabar keluarganya meninggal semua, Pak John selang berapa hari pulang ke rumah ya dia makamin keluarganya lah gitu kan, segala macem. Dan dia mungkin merasa stres tuh, Bang. Pikirnya tambah kacau kata Pak D gitu kan. Jadi dia berharap mungkin tumbalnya itu bukan dari pihak keluarganya sendiri dulu gitu kan. Ternyata anak istrinya duluan yang dijadikan tumbal. Nah, nggak lama setelah proses pemakaman, tiba-tiba Pak John ini pindah, Bang, ke luar negeri. Pindah ke luar negeri, ya Pak D inilah yang diamanahin untuk menjaga rumah ini, sekalian minta tolong dijual katanya. Dan ternyata di luar negeri si Pak John ini, menurut informasi dari Pak D, dia sudah punya istri, Bang, punya istri simpanan lah kasarannya gitu. Jadi dia pindah ke luar negeri itu sama istri simpanan dia plus sama 1 anak yang dari hasil istri simpanannya ini. Ya Pak D lah yang diamanahin untuk menjaga rumah ini sekaligus untuk mencari penjual. Pokoknya jual murah aja udah. Nah, di sini mulai terkuak nih, Bang. Mulai kebongkar nih cerita-ceritanya nih. Jangan-jangan yang gue temuin kemarin itu satu keluarga, ibu sama anak. Sosoknya ini, Bang. Jadi si pemilik rumah lah ya? Yang gue lagi main catur itu loh, Bang. Gue ngelihat penampakan di belakang teman gue nih sosok ibu-ibu. Iya. Dan teman gue ngeliat di belakang gue katanya ada sosok 2 remaja, laki cewek. Mungkin ini loh ya, mungkin ini kaitannya, Bang. Koneknya ke sana ya? Koneknya ke sana. Dan si Pak D juga beranggapan ya itu dia, karena ternyata Pak D ini kenapa nggak mau jaga lagi di rumah ini nih, yaitu dia pasca kejadian keluarga majikannya meninggal nih semua kan, dia sempat tidur di situ lah, Bang, ngejagain gitu kan. Nah, dia katanya pas pada suatu malam itu dia lagi tidur di sofa, kemudian dia tiba-tiba kebangun karena mati lampu, Bang. Kejadian lagi ngomong-ngomong gue tuh dulu-dulu nggak pernah ada kejadian mati lampu, Bang. Pas keluarga majikan meninggal jadi sering mati lampu katanya. Dan gue kejadiannya pun mati lampu semua gitu kan. Ini pada saat itu lampu mati,
Pas Pak De bangun, udah dia ngeliat sosok majikannya sama kedua anaknya itu di depannya dia, kayak mau mencekik lehernya dia gitu loh bang. Ya mungkin gue beranggapan ya mungkin si sosok almarhum sama anaknya ini semuanya nyalain si Pak Ade lah bang, ibaratnya kan biang keroknya kan gara-gara usulan Pak Ade ini jadi semuanya kena tumbal gitu kan. Akhirnya sejak saat itu dia nggak mau lagi jagain rumah itu. Oh jadi Pak Ade ibaratnya kapok lah ya setelah Kapok. kejadian itu ya Bang, berarti ya? Iya makanya gue sempat kesel juga nih bang, karena loh kenapa deh, saya udah curiga Pak Ade sama sampean, saya bilang gitu dari awal. Kok kenapa nggak diterusin jaganya? Padahal kan rumahnya kan udah mulai dibayarin. Ternyata itulah alasan Pak Ade nggak mau jaga lagi di situ bang, karena diteror mungkin kan sama sosok majikan sama anaknya ini gitu. Mulai terbongkar nih bang. Akhirnya teman gue si Helmi nanya, gimana bang, mau lanjut apa enggak? Ah udahlah, apa salah, saya bilang. Pikiran gue nggak ada kaitan sama konflik keluarga ini kan gitu kan. Tapi dengan penampakan ini ya gue balik lagi, selama dia nggak ganggu gitu kan, udahlah biarin aja gitu kan. Toh jaga berdua ini gitu kan. Selama ini gue nggak nemuin yang mereka dalam penampakan muka yang serem atau misalnya gimana gitu, enggak lah gitu kan. Akhirnya gue putusin ya udah bang, selama kita masih dipakai di sini ya udah biarkan aja gitu kan. Udahlah singkat cerita, gue terus jaga nih bang, ibaratnya gue masih tetap stay di situ gitu. Nah kemudian kejadian berikutnya ini pas si Pak Ade udah cerita panjang lebar itu, gue jaga lagi nih bang sama teman gue nih berdua biasa gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu gue datangnya agak telat nih. Gue ada kegiatan di kantor gitu kan, jadi gue datang agak telat, teman gue udah datang duluan. Dan lagi-lagi gue ngobrol biasa di ruang tamu, ngobrol ngalor ngidul, ngobrol gitu kan. Ya itu lagi-lagi lampu mati. Lampu mati lagi bang, gue heran. Lampu mati lagi. Pas mati lampu, gue berdua udah main lihat-lihatan sama teman gue nih. Feelingnya ke situ pasti. Bre, mati lampu lagi bre. Gue sempat ngeliat sekeliling, ada apa lagi nih? Nah pas gue ngeliat sama teman gue main lihat-lihatan berdua, nah gue denger dari lantai 2 tuh kayak ada benda jatuh bang. Brak aja, kenceng banget itu bang. Kayak bangku atau apa, pokoknya benda jatuh lah gitu kan. Bre, suara apa tuh bre? Coba kita lihat gitu kan. Ada gue sama teman gue naik ke atas nih bang berdua. Gue ngecek semua kamar, dia ruangan, nggak ada bang, nggak ada apa-apa yang jatuh, nggak ada barang. Cek sumbernya nggak ada sesuatu nih? Nggak ada. Gue sampai buka pintu kamar gitu kan, nggak ada yang jatuh apa sih. Tapi gue dengar banget suaranya kencang banget bang, kayak bangku atau apa, buak gitu kan. Udah bre, udah nggak beres nih kayaknya gitu kan. Ya udah gue turun nih bang, gue turun lagi ke meni aja mau keluar, mau nyalain saklar. Gue jalan duluan nih bang, teman gue di belakang. Pas gue turun dari tangga, lo tau nggak bang yang gue lihat apa di situ? Di tempat gue biasa nonton TV kan ada sofa. Gue ngelihat satu keluarga ngumpul bang di situ, lagi duduk rapih begini bang. Ibunya, anaknya 2 lagi duduk di depan TV, padahal kan TV nggak nyala, duduk bang lagi begini. Gue mau turun bang, dan gue harus ngelewatin dia kalau gue mau keluar pintu. Pak Roni lihat seluruhnya nih, Iya. keluarga itu ya. Gue bukannya takut atau gimana bang, maksudnya mereka udah pada meninggal loh. Mereka ini udah meninggal semua, tapi gue ketemu mereka. Memang mereka nggak ada tampang, nggak ada penampakan yang wajah yang serem atau gimana, cuma hanya pucat aja. Tapi yang gue bikin takut itu, gue tahu mereka udah meninggal loh bang. Pasti. Mereka udah meninggal, tapi gue bisa ketemu mereka di sini. Gila gue bang, gue sempet nggak bisa jalan bang, berat banget kayak bang mau ngelangkah itu kayaknya. Temen gue di belakang juga bengong aja. Dan gue yakin temen gue juga ngeliat.
bersamaan lihat sosok satu Iya, keluarga ini ya. karena gue mau keluar itu gue harus ngelewatin mereka, ngelewatin sampingnya dia gitu kan. Aduh, dalam hati gue, astagfirullahaladzim, gue ngeliat mereka yang udah meninggal di sini. Untungnya gue bisa jalan bang, alhamdulillah gue paksa jalan tuh bang, gue keluar gitu kan. Teman gue keluar, gue buka pintu, gue nyalain lampu, gimana bre, cabut apa balik lagi gitu kan. Ya udah kita lihat dulu, kalau masih ada kita pulang aja lah, gue bilang gitu kan. Ada pas gue buka pintu mereka udah nggak ada bang, Udah nggak ada udah nih nggak ada siapa itu sosoknya, ya. nggak ada sosoknya. Bre, gila lu bre, kita cabut aja apa gimana nih gitu kan. Gila, gue pengalaman pertama kali gue bang, gue ngeliat sosok ya yang mukanya nggak gimana Nggak menyeramkan lah ya. seperti manusia biasa, hanya pucet mukanya gitu kan. Mereka yang gue takut itu ya mereka, gue tahu mereka udah meninggal tapi ada di sini gitu. Gitu. Dan mereka juga nggak ganggu gue gimana, nakutin atau gimana enggak gitu kan, hanya menamakan diri aja. Yang gue bikin sedih tuh, gila mereka korban loh gitu kan, mereka korban gitu kan. Yang gue bikin sedih tuh ya gue tahu mereka hasil korban pesugihan tumbal gitu kan, yang gue bikin sedih juga. Akhirnya hari itu udah tuh bang, kejadian itu tuh selesai gitu kan. Gue pulang ke rumah, gue sempet mikir juga apa gue terusin apa gimana gitu kan. Tapi memang belum ada selesai dari bosnya kan, ya udah pikiran gue ya udah lanjut aja gitu kan. Toh dalam hati gue di sana nggak punya kepentingan apa-apa, cuma memang suruh jagain rumah doang gitu kan. Takutnya ada pihak debt collector lagi yang datang nagih hutang, takutnya rumahnya itu dijarah aja loh bang gitu kan takutnya. Nah, udah nih, singkat cerita, selang berapa hari itu si Helmi teman gue nelpon gue nih bang, nelpon teman gue si Helmi kalau nyuruh ya, nelpon nih ceritanya anaknya nih bang, anaknya bosnya yang di luar negeri. Gue nggak pernah komunikasi sama mereka, ketemu sama Pak John belum pernah, teleponan belum pernah, jadi hanya melalui teman gue si Helmi. Dia ngabarin kalau Pak John sama istrinya, istri simpanannya itu meninggal juga bang, di luar negeri, kecelakaan. Anaknya yang nelpon perempuan. Dan nyuruh gua berdua untuk udah nggak usah jaga rumah itu lagi, udah selesai, nanti sisa pembayaran diselesaikan, nanti ada pihak lain yang ngurusin rumah itu katanya. Iya, akhirnya meninggal nih ya. Informasi yang gue terima dari teman gue, si Helmi itu ya gitu, anaknya nelpon ke teman gue ngabarin kalau Pak John itu sama istrinya meninggal di jalan, kecelakaan. Dan nyuruh gue untuk segera, ya nggak usah diterusin lagi lah jaga rumah itu. Nanti ada pihak lain katanya yang ngurusin gitu. Jadi gue udah nggak perlu jaga rumah itu lagi. Ya udah, pikiran gue berpikir, wah inilah mungkin semua efek dari pesugihan itu kan, semuanya orang-orang keluarganya kan pasti kena juga. Ya udahlah pikiran gue, ya udah mau gimana lagi, memang udah diperintahkan selesai, ya udah. Lagi juga kita nggak perlu lagi kan ketemu satu keluarga lagi, rumah yang itu lagi, udah biarlah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, tapi kan kita masih ada barang-barang gitu kan. Jadi barang-barang gue masih ada di sana bang. Ya nggak banyak, paling cuma charger atau baju salinan. Ya udah niatnya buat hari terakhir lah gitu kan. Udah ntar kita kesana lagi deh ngambil barang-barang gitu kan. Kalau udah selesai udah alhamdulillah gitu kan. Sambil nunggu uang pesangon lah kasarnya gitu kan, gaji terakhir. Nah akhirnya gue kesana lagi nih bang. Itu selang 3 hari gue kesana lagi sama teman gue untuk ngambil. Ini aja gue nggak tidur di situ. Hanya ngambil sisa barang-barang gue aja gitu kan. Pas gue nyampe sana tuh kebetulan hujan bang. Kebetulan banget hujan deras banget gitu.
Gue nyampe situ sekitar jam 8:30 lah sama teman gue. Itu malam hujan bang, hujan itu sampai jam berapa nggak berhenti. Jadi berhenti ntar gede lagi gitu kan. Ada kali sampai jam 12:30 gitu. Ya gue berdua gimana bro, balik apa? Udahlah bang, lanjut aja lah, tanggung udah jam 1 katanya gitu kan. Besok pagi aja lah, toh ini hari terakhir ini kan kita udah nggak ada sangkut paut lagi. Ya udah, akhirnya gue mutusin saat itu gue tetap di situ lah, tidur istirahat di situ lah. Besok pagi baru keluar gitu kan. Akhirnya karena hujan gak berhenti jenuh nih bang. Udah beri kita ke atas ya, kan ada PS gitu kan. Ya udah gue ke lantai 2 nih bang, main PS nih ceritanya kan di lantai 2 kan ada PS, ada biliar, tapi gue main PS sama teman gue berdua, main PS, lagi enak-enakan PS, lagi lampu mati bang. Mati lampu lagi nih seketika nih. Mati lampu lagi, baru gue main paling setengah jam lah. Iya. Mati lampu lagi, gue sama teman gue udah senyum aja, ya biasa lah bre. Gue bilang kata si Almin nih, gue tanya cabut apa enggak gitu kan, udah biarin aja. Kamu nggak mau kita ke bawah bang, harus nyalain lampu saklar. Udah cabut, beresin PS gitu kan. Mau jalan tangga, ketemu satu keluarga itu lagi. Adanya di depan pintu keluar. Jadi posisi mereka kayak pose foto bang. Wah. Jadi ibunya di belakang, anaknya di depan. Dua anak di depan, ibunya di belakang. Jadi kayak pose foto gimana sih bang? Dan mereka ada di belakang pintu keluar. Dan gue mau keluar ya nggak bisa bang, otomatis bang, karena ngeliat mereka di belakang pintu kan. Ya gue bengong lagi, nge-freeze lagi. Gila dalam hati gue, ketemu mereka lagi loh. Dengan posisi muka yang pucat, yang seperti manusia biasa. Cuman mereka posisinya pada di kayak pose foto aja gitu diri. Depan anaknya berdua gitu. Dan gue jelas banget bang, pada saat itu gue ngeliat mereka tampangnya kayak tampang sedih gitu loh bang. Kayak nggak ikhlas gimana sih. Kayak seakan-akan nih, kita nggak salah apa-apa. Gue bisa nangkep dari aura mereka tuh seperti itu. Karena gue liat mukanya sangat sedih aja gitu gue ngeliatnya bang. Jadi seakan kami korban gitu kan. Akhirnya karena mereka posisi ada di depan situ, ya gue nggak mungkin lewatin mereka bang. Gue nggak berani gitu kan. Akhirnya gue sama temen gue putusin naik lagi ke atas. Ada kali gue hampir setengah jam di atas itu udah bengong aja berdua, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kira-kira setengah jam, coba kita lihat lagi masih ada nggak mereka gitu kan. Ada setengah jam lah gue ngobrol situ. Gue nggak berani ke bawah. Alhamdulillah mereka udah nggak ada bang. Udah hilang nih. Udah hilang, nggak ada. Akhirnya gue buru-buru cabut ke bawah sama teman gue kan, langsung keluar rumah, nyalain lampu, jebret. Gue langsung jam itu juga gue balik bang. Balik gue langsung jam berapa itu kira-kira jam berapa? Jam 3 pas setengah 4 sih gue lupa. Pokoknya gue cabut pokoknya. Udah bang kita balik aja. Balik gue bang. Gitu. Langsung balik pulang ke rumah gitu kan. Saking udah nggak mau itu lagi ketemu mereka lagi. Karena bukannya ya serem takut, tapi yang lebih ke nggak tega, kasihan gitu loh. Tapi mereka ini pak menghadapnya nggak connect ke Pak Roni sama Bang Helmi nih temennya atau gimana? Mereka biasa aja nih? Biasa, hanya diem aja, hanya diem aja. Jadi ibunya tuh megang pundak anaknya dua-duanya, kayak pose foto gimana sih bang, gitu kan? Dan gue lihat pada saat itu gue sempet ngamatin wajahnya itu ya memang kayak tampang sedih, tampang gimana seakan-akan mereka mau ngomong kami korban. Kami nggak salah apa-apa gitu kan. Gue bisa baca aja dalam hati gue arah gue kesana nih, kayaknya gue bisa ngerasain apa yang mereka rasain gitu kan. Mereka nggak ngerespon ya, nggak ngerespon Pak Roni ya. Enggak, biasa aja. Diem aja, diem gitu.
kosong tatapannya. Iya. Akhirnya gue cabut gitu kan, gue balik pada saat itu, udah bang balik aja kita, udah nggak beres, udah terakhir lah jaga di sini gitu kan, udah gue balik. Nah selesai lah intinya kan, gue udah nggak jaga di situ lagi bang, karena kurang lebih berapa hari ya, hampir seminggu lah. Bosnya si anaknya ini memang transfer lah ke teman gue, jadi untuk mungkin gaji terakhir lah gitu kan, udah transfer ke gua gitu kan, nelpon lah, sekalian nelpon, dia ngabarin kalau si Pak D juga katanya sudah 1 minggu sakit. Si Pak D-nya nih. Pak D ini sakit, nggak tahu sakit apa, udah 1 minggu, dan dia dibawa ke kampung. Ngabarin gitu kan, bang, lo tahu nggak si Pak D kabarnya gimana? Nggak tahu lah. Gue dapat kabar dari si Mbak X inilah gitu kan, anaknya si Alma Pak John. Si Pak D itu katanya sakit udah 1 minggu. Sakitnya nggak tahu, pokoknya sakit keras. Dan ini dia bawa ke kampung. Wah, gue udah punya pikiran, feeling, jangan-jangan calon tumbal juga nih gitu kan. Aduh, mungkin gitu kan, ya karena ya memang si Pak D lah gitu kan. Gue lihat biang keroknya yang menjerumuskan lah ya, Pak. Iya, dia mau ngebantu bosnya tapi jalannya salah gitu loh bang. Ya jin sama setan kan nggak bisa dipegang juga omongnya kan bang. Melakukan pesugihan ya pasti kan efeknya pasti tumbal. Ada timbal balik lah. Ada timbal balik, nggak mungkin gitu kan. Ya udahlah bang, bukan urusan kita lagi gitu kan, pikiran gua. Ya udahlah, biarin aja bang, kita doain aja lah, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, biar cepat sehat Pak D gitu kan. Ya udah bang, akhirnya udah selesai deh tuh sampai situ tuh. Gue nggak dilanjut lagi nih jaga ya. Ya Pak Roni, berarti si Pak D ini awal kali Pak Roni survei ini sama temennya si Bang Helmi ya? Iya. Ini nggak dijelasin nih kalau rumah ini ternyata pemiliknya sudah meninggal nih, yang ibu dan anak-anaknya nih. Belum bang, belum. Awalnya memang dia cuma minta tolong untuk jagain itu rumah. Dan si Pak D ini dia alasannya sudah tua gitu kan, sudah capek lah, udah usia, dan dia udah nggak sanggup lagi untuk begadang. Awalnya hanya itu aja, simple. Hanya itu aja nih ya? Iya, cuman kan gue dari awal udah tanda tanya, maksudnya rumah belinya mahal kok dijualnya murah gitu kan. Tetap bagi gue masih ada kejanggalan aja. Masih tanda tanya besar lah ya? Iya, ada apa nih? Tapi gue nggak kepikiran ke arah yang jauh sampai dia sampai pesugihan, di rumahnya angker, nggak sampai segitu. Nggak sampai ya? Iya. Berarti sebelum Pak Roni jaga ini berdua, tadinya nih Pak D yang jaga rumah ini? Betul, karena dia kan posisi tukang kebun bang di rumah itu. Pekerja di rumah itu dia. Ya, awalnya Pak D ya, akhirnya ya nyari yang untuk menjaga lebih intens lah mungkin. Iya, mungkin lebih ke pengamanan bang. Awalnya kan memang gue dapat informasi ada orang yang ngaku dia kolektor lah di situ, nagih ke si Pak John ini, karena kan itu kan barang-barang masih komplit bang di dalam rumah itu. Masih semuanya ada interiornya. Iya, takutnya dijarah atau gimana, makanya dia minta tolong ke gua. Ada yang jaga lah. Ada yang jaga lah gitu. Iya, kalau menurut dari warga sekitar, apa memang korban arwahnya korban yang rumah ini menghantui warga sekitar atau gimana nih? Tadi kan di komplek ya, menghantui warga kompleks sekitar nggak sih Pak? Waduh, kalau itu gue kurang tahu bang, karena gue selama di situ nggak pernah interaksi sama kiri kanan sih, jadi kayaknya sedangkan komplek bang, kayaknya udah masing-masing dah. Jadi nggak ada simpang siur omongan? Nggak ada sih, gue nggak dengar informasi apa-apa. Mungkin hanya rumah ini aja nih ya? Iya, kayaknya sih rumah di sekitar rumah situ aja yang ini. Iya. Dan itu juga Pak, sebenarnya dari pemilik si Pak John ini udah pernah bertemu secara langsung nggak sih sama Pak Roni ini dari awal mulai jaga? Belum, selama gue di situ gue belum pernah ketemu sama Pak John atau
anaknya gitu kan, maksudnya anak yang si istri simpanannya ini. Bahkan telepon pun gue belum pernah. Jadi kalau komunikasi ya melalui teman gue ini si Helmi, by phone gitu kan. Oh iya, Gitu. iya. Jadi belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu ya? Belum sama pernah Pak Jon ketemu. ini ya? Belum. Dan menurut si Pak Ade sendiri, keluarga ini tuh tadinya memang utuh nih ya, awal mulanya tinggal di sini. Utuh, iya memang utuh. Suami istri sama anak 2 gitu kan, laki cewek. Iya. Usia remaja. Ya kalau gue lihat dari penampakan gue ketemu sosoknya, mungkin usia SMP SMA kali lah. Mungkin, SMA, iya. anaknya ini ya. Iya SMP SMA lah mungkin. Tapi dari si Pak Ade ini, dia juga nggak mau bercerita di awal ya, yang tadi sempat kita tanya di awal nih Pak. Kalau dia ini yang mengasih solusi Iya. ke Pak Jon ini. Nggak ngasih tahu bang, pasti. Nggak ngasih tahu dia yang dalam tanda kutip yang ngejerumusin lah. Iya, iya. Gitu kan, bahkan keluarganya Pak Jon sendiri ya, termasuk dianya sendiri juga jadi korban gitu kan. Jadi seakan-akan menutupi lah ya. Iya pasti menutupi bang kesalahannya dia gitu kan. Karena gue lihat banget penampakan terakhir itu sosok keluarga ini, si ibu sama anaknya ini sedih. Dia. Sedih bang, jadi kayak seakan-akan dia mau nyampain kami korban gitu, kami nggak salah apa-apa, kami korban, kami nggak tahu apa-apa. Ya itu mungkin menyalahkan si Pak Ade ini, kan Pak Ade pernah cerita juga bang ke gue kan, kalau dia pas terakhir jaga itu kayak mau dicekek gitu sama ibu sama anak. Akhirnya dia takut, makanya kan jujur, baru terbuka pas dia jujur itu, dia nggak mau jaga situ lagi, diteror. Ya pasti sosok almarhum sama itu pasti nggak terima lah bang gitu kan. Itu makanya dia nggak mau jaga situ lagi. Itu memang Pak Roni sendiri melihat jelas ya penampakan dari sosok arwah si ibu dan kedua anak ini. Jelas banget. Tampangnya juga nggak serem kayak gimana. Kayak kita nih manusia. Kayak manusia biasa, cuman bedanya pucet aja, kayak ya pucet, orang sakit lah ya. Kayak orang sakit pucet aja gitu loh bang. Cuman tampangnya memang sedih. Dia sama sekali nggak merespon keberadaan Pak Roni, misalkan kayak Pak Roni dia melihat ke arahnya. Enggak. Ya? Pertama kali gue ketemu yang di ruang TV itu, dia nonton TV, enggak. Ya kosong aja ke depan. Gitu. Kosong aja ke arah TV gitu. Padahal kan TV nggak nyala di bang. Iya. Ya ke depan aja. Bahkan yang seakan-akan lagi nyimak. Lagi nyimak. Yang ketemu kedua juga sama, yang di belakang pintu itu. Yang ngeliatnya nggak ke arah gua, ke arah lurus ke depan aja. Sama sekali nggak ngerespon keberadaan Pak Roni. Nggak lihat. Kalau yang pertama kali gua pas main catur, baru gua ngeliat mukanya, bukan jalan tatap-tatapan. Ya gitu aja, datar gitu loh, datar. Ya. Itu memang Pak Roni ini nggak mengecek sebelumnya nih, kayak ini saklar baik-baik aja nih, saklarnya nih. Itu tiba-tiba jelek mati lampu gitu aja. Iya, ya gue nggak berpikir aneh-aneh bang, rumah sebesar itu. Bagus kayak gitu, masa nggak mungkin juga turun mati lampu, ada yang gosok nggak kuat gitu kan, nggak mungkin juga. Iya, nggak ada listrik yang aktif lah ya. Iya, orang cuma gue nyalain TV doang gitu kan, masa tiba-tiba turun. Ya itu lagi kata Pak Ade, informasi dari Pak Ade. Semenjak keluarganya Pak Jon meninggal itu, anak istrinya ya mulai keseringan mati lampu ya gitu. Mulai itu ya? Mulai keanehan-keanehan itu. Mulai muncul ya? Mulai muncul ya, termasuk sering mati lampu. Sering mati lampu. Iya gitu. Jadi makanya Pak Ade-nya sendiri akhirnya dia ketakutan. Ketakutan sendiri. Imbas karena dia menjerumuskan lah ya. Ya ibaratnya lah, biang keroknya lah gitu kan. Biang keroknya ya, si Pak Ade ini ya. Iya. Dan rumah ini memang luas banget ya? Luas banget bang, luas. Itu pas pada sampai saat itu memang nggak ada siapapun nih penghuni selain Pak Ade ini yang menjaga seorang diri. Iya, dulu sih ada ART katanya waktu masih lengkap lah keluarga gitu kan. Ada ART katanya, asisten rumah tangga. Cuman ya nggak tahu lah. Pokoknya pada saat itu di situ ya, yang terakhir yang masih bekerja di rumah itu ya si Pak Ade ini gitu loh. Bagusnya cuma 2 bulan akhirnya diputus nih
kontrak kerjanya Pak Roni? 2 bulan juga gue nggak setiap hari bang di situ. Iya. Kalau setiap hari gue di situ mungkin gue ya mungkin ketemu terus setiap hari gitu kan. Iya. Dikunjungi Untungnya, terus ya iya. sama arwahnya ini nih. Betul. Dan akhirnya Pak Roni ini udah nggak berlanjut lagi kerja sebagai jaga lah ya bisa dibilang ya Pak. Pak ada rasa kapok nggak sih Pak untuk jaga lagi di kemudian hari ini? Kalau kapok sih enggak bang. Cuman memang gue sebenarnya udah nggak mau jaga-jaga malam lagi lah gitu kan. Karena ke satu gue lebih cenderung ke yang pasti kurang istirahat aja gitu kan paginya. Karena gue kan pagi kan masih ada Tugas lah ya. tugas lah gitu kan. Kalau malam ditambah begadang lagi, kayaknya udah usia kan makin lama makin nambah. Memuda gitu. ya? Memuda gitu. Fisik juga kan mulai melemah, itu aja sih bang. Gue sebenarnya ngindarin lah, udah nggak mau lagi jaga-jaga. Tapi kadang ada aja tawaran-tawaran buat Pak Roni jaga lah ya. Ada, dari ada masih teman-teman ada. lah ya. Iya, kadang-kadang ya kalau misalnya gue masih bisa ngebantu, ya lihat situasi kondisi aja lah bang gitu kan. kondisi ya, benar-benar. Ini juga bukan pertama kalinya Pak Roni cerita di Dimensi Mistik ya Pak. Iya. Waktu itu pernah menceritakan ya, pada saat jaga Wisma Atlet ya. Wisma Atlet, Proyek ya, di Bekasi ya. betul. Kira ini mungkin ada lagi cerita yang mau dibawain sama Pak Roni nih. Kita nggak tahu Pak Roni bakal jaga di mana lagi nih ya Pak. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Roni udah meluangkan waktunya nih cerita lagi di Dimensi Mistik Pak. Sehat terus buat Pak Roni dan Amin. sukses terus Pak buat karirnya Pak Roni ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kalian juga yang udah nonton nyimak ceritanya Pak Roni dari awal sampai akhir. Akhir kata gua Aris Dimensi Mistik dan Pak Roni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni terima kasih banyak. Siap, sama-sama bang.